Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pas ngerekam ini selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcastnya Parasitina. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita, pembicara kita, the one and only, Dr. Hewan Aditya Yudana MSI. Selamat pagi, Dok. Ya, pagi semuanya, teman-teman Parasitina dan para pendengar acara podcast di pagi hari ini. Ya, terima kasih Dok sudah menyempatkan hadir. Saya sangat senang sekali bisa memimpin podcast pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang ektoparasit, Dok. Ektoparasit ini topik yang sangat sangat dekat dengan pet owner di rumah, yang sangat dekat dengan pemelihara hewan kesayangan. Jadi mungkin sangat menarik untuk kita kulik satu persatu. Sebelumnya kita mau nanya dulu, Dok. Sebenarnya ektoparasit itu apa? Mungkin teman-teman di rumah belum tahu tentang istilah ektoparasit. Mungkin bisa dijelaskan sedikit menyinggung tentang dari segi medis veterinernya. Silakan, Dok. Ya, ektoparasit itu sebetulnya sesuai namanya, yaitu parasit yang ada di bagian ekto. Ekto ini artinya permukaan tubuh, ya. Permukaan tubuh berarti di luar tubuh. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena yang pertama organismenya ini sendiri sifatnya parasit gitu ya. Artinya dia numpang ke induk semangnya atau ke host. Contohnya bagaimana? Contohnya paling gampang itu kalau mungkin banyak dikenali atau dilihat masyarakat luas itu salah satu contoh yang paling gampang kutu. Ya, kutu. Kalau manusia kan juga sama kan, ada yang kutuan ya, rambutnya di bagian rambut itu ada, sampai sekarang pun kan ada masyarakat yang penderita kutu. Kok merasa jadi kutuan gitu, Dok? Itu kan masuk ke dalam case atau kasus ektoparasit. Lah, di hewan juga sama. Hewan ini sebenarnya kan kalau yang mamalia itu kan berambut ya, sama kayak rambut-rambut kita ini pada umumnya ya, berambut. Kalau berbulu itu unggas ya, yang unggas. Kalau anjing, kucing atau mungkin mamalia yang lain ya berarti posisi resiko tertularnya itu sama dengan manusia tadi. Artinya kutu bisa hidup di rambut hewan-hewan tersebut. Nah kan di sekitaran rambut itu, mungkin di ujungnya atau di akarnya, intinya di sekitaran luar ya. Jadi tidak masuk tubuh, makanya namanya itu disebut ektoparasit tadi. Oke, Dok. Tadi ada kutu. Apakah hanya kutu yang tergolong ke dalam ektoparasit? Atau ada yang lain, Dok? Ya, jadi kalau di bidang hewan ya atau veteriner ya, medik veteriner itu sebetulnya ada banyak ya, ada banyak. Kalau kita bikin kelompok itu mungkin ada 1, 2, 3, 6 ya, itu yang pertama itu lalat ini masuk ya. Lalat kan juga banyak tau di rumah kita, lalat, terus nyamuk, terus kemudian ada jenis kutu tadi ya, terus pinjal ini kalau mungkin istilahnya kurang familiar, tapi pasti orang-orang juga banyak yang melihat bahwasanya disebut sebagai kutu loncat itu ya, karena dia berpindahnya itu dengan cara meloncat ya. Kalau kutu tadi kan jalan-jalan gitu ya, ini loncat. Nah, pinjal itu sebenarnya namanya. Terus kemudian ada lagi yang lebih gede kayak laba-laba ya. Ya memang satu jenis, satu golongan gitu ya. Dari Arachnida itu caplak. Ya, caplak ini menghisap darah juga, menyebabkan problem di hewan. Dan yang terakhir ini yang jarang diketahui gitu ya. Kenapa? Karena ukurannya sangat kecil ya, harus butuh bantuan mikroskop, yaitu dari golongan mite ya. Mite ini kalau di translate tungau
ya, dari jenis tungau. Nah, ini juga hidup pada kulitnya hewan, ya, maupun manusia juga ada sih. Nah, jadi golongannya ada banyak itu tadi. Jadi kita memang harus mengidentifikasi satu persatu dan gejala yang ditimbulkan bagaimana, itu kan baru bisa tahu. Oke. Jadi ada lalat, ada nyamuk, ada kutu, pinjal, caplak, tungau. Ya. Nah, kemarin kita sempat buka question answer di Instagram, Dok, Instagram Parasipina. Nah, banyak banget teman-teman yang nanya, itu kucingnya ada case-nya seperti ini. Bentar saya bacakan. Oke. Kucingnya itu pipinya sampai bolong, Dok, karena ektoparasit. Jadi awalnya itu pipi dari si anabul ini memar bengkak gitu, lalu mungkin yang memar itu pecah dan membuat pipinya bolong. Kira-kira sebenarnya ini disebabkan oleh apa, Dok? Atau mereka punya ciri khas gejala klinis masing-masing di antara kutu, pinjal, caplak, tungau ini? Ya, jadi kalau melihat case yang diceritakan tadi ya, itu memang yang pertama kalau memang hanya indikasinya itu bolong atau lubang, ini kan masuknya luka terbuka gitu. Nah, itu belum tentu disebabkan oleh ektoparasit, tapi salah satunya itu penyebabnya bisa ektoparasit. Ceritanya bagaimana? Contoh yang paling sering, case yang ada di hewan, ya baik itu anabul anjing kucing ya, hewan kecil, atau bahkan hewan yang lebih besar kayak hewan ternak, sapi dan sebagainya, itu contoh penyakitnya itu miasis ya, miasis. Jadi ceritanya bagaimana? Itu awalnya ada luka pada kulit ya, luka terbuka, entah itu sayatan, entah tergores benda atau mungkin kena paku dan sebagainya, intinya ada luka. Nah, karena tidak ketahuan, akhirnya namanya luka ini kan ada kondisi jaringan yang membusuk gitu ya. Nah, bau-bau khas luka ini memancing si ektoparasit, terutama lalat. Ya. Nah, lalat ini bisa dengan mudah makan di situ ya, makan di jaringan lukanya itu sambil meletakkan telur. Nah, telurnya berkembang jadi larva. Nah, larvanya ini yang bisa menggerogoti jaringan. Nah, kalau sudah seperti itu, ini yang sampai bikin bolong atau lubang tadi pada bagian permukaan kulit ya. Nggak diobati ya makin dalam lubangnya, makin parah. Nah, jadi memang kalau kita bicara semua ektoparasit, gejala umum mungkin rata-rata sama ya, karena namanya kan di luar permukaan tubuh semua ya. Tapi kalau kita biarkan ya, kita masuk ke dalam fase kronis atau lamanya penyakit seperti itu, baru ada tipikalnya masing-masing, ada perbedaannya masing-masing. Nah, jadi kira-kira begitu. Oke. Berarti kita butuh identifikasi lebih lanjut ya, Dok. Soalnya kalau misalnya dengan case yang sahabat Presiden tadi, itu memungkinkan semua ektoparasit itu bisa mengakibatkan hal demikian, bisa memperburuk kondisi luka terbuka tadi. Begitu ya, Dok? Iya, betul. Atau bahkan tidak harus ektoparasit, bisa saja memang pure ada infeksi ya bakterial, itu juga bikin luka terbuka yang nggak sembuh-sembuh kan gitu kan. Tuh, jadi tetap harus didiagnosa lebih lanjut, tentunya dilakukan oleh dokter hewan yang berkompeten ya. Nah, berdasarkan pengalaman dokter nih di bidang praktisi, ektoparasit apa yang sering banget dan kasusnya itu hampir setiap ektoparasit itu ini atau enggak ini? Apa saja, Dok, yang biasa spesies yang menyerang kucing? Oh, oke. Kalau di nama-namanya aja dulu. kucing, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, kalau di pasien kucing itu memang ada case yang ini ya, dominan gitu ya. Sekiranya angkanya lebih sering terjadi itu, yang pertama itu skabiosis ya, atau orang-orang cat lover atau mungkin owner secara umum itu
nyebutnya skabies ya. Ini juga problem di kulit, tapi penyebabnya ektoparasit ya, bukan jamur ya. Orang-orang kadang salah mengidentifikasi itu sebagai jamur. Ya, padahal ini tungau ya. Tungau itu masuk salah satu jenis ektoparasit. Terus kemudian yang kedua tadi ya apa? Kutuan tadi ya, banyak kutunya ya. Kutuan ini bahasa awam ya. Kutu investasi kutu itu kalau bahasa medisnya ya pedikulosis ya, diagnosanya pedikulosis. Itu juga banyak ya. Terus yang ketiga mungkin ini koinfeksi ya. Jadi ada infeksi yang bersamaan begitu. Salah satu contohnya ada kutu, tapi dibarengi atau ditambah di situ ada investasi dari pinjal ya, yang saya sebut sebagai kutu yang loncat tadi. Nah ini mendominasi lah, kira-kira begitu ya. Jadi ada mite yang mikroskopik tadi, juga dari kutu dan teman-temannya yang makroskopik, yang terlihat di kalau kita sibakkan di sela-sela rambutnya si kucing kita tadi. Itu. Oke, Dok. Mungkin kita bahas dulu ini ya, Dok. Yang pertama tadi skabies, yang paling erat dengan yang paling diketahui lah, yang paling umum oleh pecinta kucing. Mungkin teman-teman ada yang nanya tentang skabies mungkin. Jadi begini ya, kita kan tahu kalau di apa itu namanya di kucing itu sering terjadi skabies seperti apa yang di dokter katakan tadi. Nah, skabies ini kan disebabkan oleh Sarcoptes scabiei kan ya, Dok. Nah, untuk mengenali polanya apa itu pola menginfeksianya itu ada apa enggak, Dok? Dan diagnosa selain ada kerak-kerak seperti itu, apa yang menciri ke sana, Dok? Gitu. Menarik nih, Dok. Ya, betul. Ini menarik ini karena ini juga saya ingin mengklarifikasi gitu ya, mengklarifikasi tentang case skabies pada kucing. Kenapa? Karena begini, kalau tadi Daven mengatakan bahwasanya didominasi oleh salah satu penyebab ektoparasit yaitu tungau Sarcoptes ya, atau Sarcoptes scabiei. Nah, ini memang betul, tapi kasus tersebut ini cenderung ke hewan lain maupun ke manusia. Ya, artinya ada kasusnya di manusia. Loh, terus yang di kucing yang di mana? Yang apa tungau yang bagaimana? Nah, kalau di kucing ya selama ini dari yang memang benar-benar saya diagnosa sendiri maupun laporan dari berbagai jurnal, ini yang mendominasi bukan tungau Sarcoptes ya, tapi dari jenis yang mirip ya, tapi genusnya berbeda, yaitu namanya Notoedres ya. Notoedres cati lengkapnya. Nah, ini jadi kadang orang-orang memang kalau kita melihat ranah diagnosa itu ya, kadang kan skabies ya sudah dipukul rata penyebabnya Sarcoptes semua ya, padahal di kucing yang mendominasi adalah Notoedres cati ini. Secara morfologi mirip ya, mirip, hanya ada perbedaan namun sedikit ya. Artinya kalau kita tidak intens mendalami atau belajar parasitnya, mungkin sepintas terlihat Sarcoptes ya, padahal itu bukan ya, dari Notoedres cati ini. Nah, cuman kalau kita bicara gejala yang nampak ya, atau yang terlihatlah pada si kucingnya itu sendiri, itu memang sama ya. Jadi tadi kan sudah dikatakan sempat diulas bahwasanya ada kerak gitu ya, kerak atau umumnya itu disebut kropeng gitu ya, atau krusta lah kalau di bahasa medisnya, timbul banyak krusta di spot yang ada tungaunya itu tadi. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin memang mengkonfirmasi benar-benar oh ini loh ada parasitnya. Ini terlihat dari luar itu kerak, tapi begitu kita lihat secara detail melalui mikroskop itu akan terlihat bahwa parasit itu hidup ya, hidup, berkembang biak, jadi dewasa sampai bereproduksi ini ya. Bereproduksi itu artinya dia dengan cara bertelur ya. Kita kadang nemu di bawah mikroskop itu stadium dewasa gitu ya, beserta telurnya. Nah, kadang seperti itu.
Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan teknik scraping. Scraping ini di scrap. Scrap itu apa ya? Di kerok ya, melakukan kerokan. Jadi kita menggunakan blade-nya scalpel itu ya, pisau bedah, kita lakukan kerokan, scraping pada bagian yang timbul kerak tadi ya, yang intinya timbul perlukaan. Itu kita ambil sampelnya dari situ, terus kemudian kita suspensikan ya dengan cairan KOH 10%, ya kalium hidroksida 10%. Nah, dari sini dari sampel yang kita dapat berupa suspensi tadi, ini bisa kita ambil sesuai kebutuhan dengan pipet. Ya, artinya kita taruh di gelas objek gitu ya, tutup dengan gelas cover, baru diperiksa di bawah mikroskop. Itu secara langsung ya, artinya sampelnya itu masih segar, masih fresh. Akan dapat gambaran yang saya bilang tadi ya, artinya parasitnya itu hidup, masih gerak-gerak seperti itu. Ini sering kali terjadi. Lah berarti kan kalau terlihat parasitnya ya sudah kan diagnosanya positif. Terinvestasi ya terdiagnosa skabiosis tadi. Itu cara pendekatan pemeriksaannya ya. Menarik juga ya tentang diagnosa gimana kok bisa ini sarkoptes atau notoedres kan gitu. Nah, berdasarkan dengan apa yang kami baca kan tiap tungau itu mempunyai pola lesi tersendiri. Nah, bisa dijelaskan apa enggak Dok untuk pola lesi dari skabiosis ini kayak gimana dan gimana caranya sih kok mereka itu bisa membuat lesi seperti itu gimana caranya begitu Dok, mungkin bisa dijelaskan? Iya, betul sekali. Emang uniknya tungau ini kan begitu ya. Jadi di alam atau secara kasat mata enggak kelihatan, tapi tiba-tiba udah muncul problem di kulit hewan yang kita pelihara tadi ya. Nah, karena begini, karena pertama itu kita harus sadari bahwasanya mereka ini ya, ektoparasit tungau ini memang hidup di alam. Ya. Di alam ini artinya ya di lingkungan. Lingkungan enggak pilih-pilih, mau indoor, mau outdoor, semuanya mereka bisa hidup. Ya, tergantung kondisi juga ya. Tapi artinya kalau tempatnya kita kotor, terus terlalu lembab gitu ya, itu malah suka. Ya hampir mirip sama agen penyakit yang lain lah. Itu. Nah, suatu saat kalau ada hewan kita ya dalam hal ini kucing itu adalah bisa kontak dengan tungau yang ada di lingkungan tadi. Nah, anggap aja kita bayangkan si kucing tadi berjalan gitu ya, terus tiba-tiba di spot dia bermain atau jalan atau makan tadi itu ternyata ada tungau. Nah, berarti kan si tungau ini kan nempel nih di kakinya ya, di apa itu ya, pau itu ya, di teracak kakinya ya, di bagian pau itu. Nah, karena si parasit ini sudah menemukan inangnya ya, induk semangnya, otomatis dia akan aktif bergerak ya dengan cara membuat jaringan tersebut menjadi rusak ya. Jadi gambarannya kalau kita lihat siklus hidupnya itu parasitnya membuat semacam terowongan gitu ya di bawah kulit. Jadi ngerong. Nah, ini tipikal khasnya tungau. Jadi epitel kulitnya itu dirusak bagian dalam untuk membuat jalur ke area yang lain. Nah, jadi kalau tadi kan di sini nih ya, di sela-sela gitu ya, itu mereka kan makin naik gitu ya. Kan kaki 4 kan gini kan posisinya ya. Makin naik ke bagian atas itu akan mengarah. Nah, ini uniknya lagi kalau jenis-jenis tungau yang sarkoptes, notoedres itu mereka akan lebih suka gitu ya atau cenderung ke bagian yang lebih jarang rambut. Nah, contohnya di mana? Ketika naik ke atas, kalau di kucing itu yang pertama jadi target area yang diserang gitu ya gampangannya pada bagian telinga. Nah, telinganya kucing kan rambutnya lebih tipis nih ya, ketimbang di perut, di punggung kan gitu. Nah, makanya gejala-gejala
tanda-tanda awal atau kondisi gejala akut itu pasti kerak tadi itu akan timbul pada bagian telinga dulu. Nah, ini kan sering diidentifikasi oleh pemilik seperti itu. Padahal itu sebenarnya sudah berjalan mungkin 1 minggu lebih, ya. Karena awalnya kan di sini tadi, ya. Ya. Nah, berarti kalau mau mengecek duluan ya kondisi awal, sering-sering dicek sela-sela teracaknya sini, itu terlihat akan muncul kerak seperti itu. Nah, itu kalau sudah terlalu penuh gitu ya di bagian telinga tadi, dia akan cari daerah yang lain di sekitaran kepala tadi, termasuk di wajah itu kan lebih jarang, itu sekitaran ini kan, sekitaran hidung. Ya, makanya kadang si pusnya tadi atau kucingnya tadi itu kan di sini juga timbul kerak gitu ya, bagian hidung. Kalau udah ya makin habis, dia bisa lari ke arah bagian kaudal ya, belakang sampai ekor. Nah, gitu. Artinya kalau ada kasus timbul kerak itu sudah sampai bagian belakang, nah kita sudah bisa berasumsi bahwasanya kalau timeline itu ya mungkin sudah hitungan bulan ya, udah nggak minggu, semenjak awal ektoparasitnya tadi masuk gitu loh. Udah parah gitu ya, Nah Dok? itu kan udah lama. Nah itu kan tinggal kita kembali lagi ke daya tahan hewannya masing-masing ya. Kalau kucing sih untungnya kucing ini ya bukan induk semang yang peka gitu ya. Jadi daya survive-nya masih tinggi kalau sekalipun kita anggap ya wis rambutnya hilang semua gitu ya, udah gundul, udah botak gitu akibat ektoparasit, kadang masih hidup, masih aktif makan gitu ya, masih aktivitasnya masih responsif dan sebagainya. Oke, Dok. Maaf ya, Dok, saya Itu potong. jadi Dokter bilang kalau tungau itu ciri khasnya membuat terowongan. Apakah semua jenis tungau yang bikin terowongan atau hanya beberapa saja, Dok? Nah, ini kalau jenisnya itu hanya beberapa. Ya, jadi berdasarkan sifatnya ya, kalau kita kelompokkan itu ada yang namanya burrowing mite ya, yang rongrong tadi, yang sukanya bikin jalur dengan cara merusak jaringan kulit ya toh. Yang kedua non burrowing mite. Berarti dia enggak ngerong kan, non burrowing. Nah, tapi dia dilengkapi skill yang lain gitu ya, yaitu dengan cara menghisap darah. Nah, terus ukurannya lebih besar ketimbang yang ngerong tadi. Jadi hampir mirip ya 11-12 lah dengan ukurannya kutu ya. Jadi kasat mata nih terlihat. Nah, itu. Jadi enggak semuanya ya, tergantung jenisnya. Oke. Berarti ada dua ya, Dok. Ada yang bikin terowongan itu sama yang ngisep darah. Nah, kalau sekarang kita berbicara treatment nih, Dok. Kalau di benak kita mungkin treatmentnya injek ivermectin gitu ya, Dok ya. Akan tetapi kalau di masyarakat umum, masyarakat yang awam yang nggak suka bawa ke dokter hewan itu biasanya mereka tahu kucingnya gitu pasti mikirnya oh jamuran, terus mereka pergi ke pet shop beli buat misal kayak salep jamur gitu ya, Dok, jamuran. Salep, ya. Sebenarnya treatment yang paling tepat tuh apa sih, Dok? Oke, jadi kalau ditanya apa treatment yang paling tepat, kita kembalikan ke kondisi hewan tersebut. Ya namanya hewan sakit, ya sewajarnya ya atau semestinya ya dibawa ke dokter. Ya sama kan kalau kita kesakit kan berobat ke dokter ya. Meskipun beberapa ada yang ke dukun kan itu. Tapi kan secara ilmiahnya kan ke dokter gitu loh ya. Artinya biar ketahuan penyakitnya apa baru diobati. Nah, itu jadi mungkin kalau Nuril ketemu tipe orang yang kayak gitu, mungkin sembari kita bantu edukasi ya bahwasanya nggak apa-apa bawa aja ke dokter hewan. Kalau kita bandingkan masalahnya itu takut mahal dan sebagainya, kalau mahal saya rasa enggak deh kalau ketimbang beli kayak sampo salep sendiri tadi.
Nggak sembuh-sembuh, terus diulang 2-3 kali malah over budget juga, malah jauh Diagnosanya dengan nggak tepat, malah salah kaprah gitu ya. Nah berarti semestinya gimana? Seharusnya memang kita periksa dulu ya dengan teknik diagnosa tadi, salah satunya scraping tadi kan sudah ketahuan positif, baru dilakukan pendekatan obat ya, pengobatan. Salah satunya dengan injeksi bisa, tadi memang salah satu alternatif preparat anti parasit ya, ivermectin itu ya. Itu boleh ya, atau bisa juga kalau enggak terlalu parah dengan pengobatan luar salep, tapi salepnya ini bukan salep jamur. Kan tadi dikatakan seperti itu kan. Salep jamur ini keliru karena penyebabnya parasit kan, bukan jamur. Nah kan berarti beda gitu loh. Kan nggak nyambung kan gitu kan. Diagnosa dan terapinya akhirnya kan nggak nyambung karena ownernya tadi mendiagnosa sendiri, bukan based on ini pemeriksaan dokter kan gitu. Nah itu salah satunya. Terus kadang dokter juga menyarankan begini, kalau tidak terlalu parah gitu ya, itu bisa memang dengan terapi dimandikan gitu ya, grooming, tapi grooming treatment masuknya, artinya memakai jenis sampo yang khusus atau ada kandungan obatnya. Ada kandungan obatnya itu. Nah ini juga tidak sembarangan, tidak bisa diaplikasikan oleh orang awam atau ownernya sendiri ya, karena kalau sampai terjilat kan bahaya juga kan, obat kan itu iya bisa keracunan segala macam. Makanya pendekatan terapi itu juga penting dilakukan, tapi harus berdasar hasil pemeriksaan tadi ya. Sip. Berarti yang penting untuk memastikan lebih tepat itu yang penting ayo ke dokter hewan ya dok. Jadi slogan itu nggak salah, biar ya nggak rugi-rugi sendiri, uang nggak habis, ternyata nggak tepat kan, kasihan kucingnya, kasihan uangnya. Betul. Iya, malah ya bukan ini ya, malah kewajibannya memang harus diperiksakan dulu. Malah gini, kalau kasus yang saya sering temui itu lucu sebetulnya ya. Ini agak buka rahasia gitu ya, kalau iya ya memang di pet shop itu kan ada produk yang sekiranya itu memang ampuh lah ya, kalau kita bilang itu dengan preparat obat yang terbaru itu bisa diberikan lewat tetes. Jadi ada kutu gitu ya, mungkin kalian tahu, tapi enggak saya sebut mereknya, nanti kita kena UU ITE gitu. Promosi sekali. Kena undang-undang ITE. Ya, jadi dengan satu tetes itu tadi, itu kutu-kutu tadi sudah pada keracunan, pada mati semua gitu ya. Nah, cuman permasalahannya adalah obat tersebut kalau saya lihat harganya sih relatif mahal ya, sekalipun konsumsinya untuk masyarakat perkotaan pun saya rasa masih tergolong mahal gitu loh ya, rate harganya di kursnya rupiah itu. Nah, tapi banyak peminatnya, terutama kan kalau seperti kalau kucing itu ini kan ya, ada cattery gitu ya, cattery yang breeder yang bersertifikat gitu loh. Itu kan cenderung banyak menggunakan seperti itu. Nah, sekarang anggap aja harganya sekitar ya 150 sampai 200 gitu ya untuk obat tadi diaplikasikan sendiri. Dan tidak tahu sebenarnya itu parasit atau enggak kan gitu kan. Nah, tapi kalau ke dokter hewan ini sudah anggap aja total biaya itu 100.000 ya, treatment, tapi sudah plus jasa diagnosa ya kan, jasa konsultasi juga, kalian bisa tanya-tanya langsung ke ahlinya, gimana kondisinya, gimana treatmentnya ini baiknya, ya toh kan seperti itu. Lah, berarti kan masyarakat ini memang masih pola pikirnya tadi masih cenderung coba-coba gitu loh ya, ngobati sendiri. Padahal kalau kita datang langsung ke dokter hewannya itu ya yang pertama asumsinya tadi salah semua. Yang pertama mahal, ya enggak, wong dibanding obat yang kalian beli sendiri mahal yang beli sendiri kan gitu kan.
Terus diagnosanya lebih tepat, jelas kalau ke dokter. Terus yang kedua, kita bisa ini tadi dengan bebas gitu ya, dengan ada free konsultasinya gitu loh. Kita bisa dapat info langsung dari sumber yang terpercaya. Nah, itu kan saya rasa benefitnya lebih banyak gitu loh ya. Udah jelas ya dok, udah dijabarkan sama dokter Adit apa saja keuntungan kalau ke dokter hewan itu malah nggak apa ya, yang ditakutkan itu malah nggak terjadi kalau misalnya ke dokter hewan. Oke, Betul, tadi kita bahas uh-uh. Tungau, udah satu spesies yang sering banget yang dialami oleh teman-teman di rumah pada kucingnya. Mungkin kita lebih, tadi saya sempat dengar kalau misalnya ada kutu lompat atau pinjal, ya dok. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan tentang kutu lompat ini apa atau gimana? Silakan. Nah, mungkin Azam. Ya, saya mau tanya dok. Ya, tadi silakan. Memang sudah disebutkan kalau ada skabiosis kayak gitu ya dok. Ada namanya metodek test. Terus abis itu tentang kutu loncat atau pinjal. Nah, kalau yang setahu saya itu salah satu pinjal itu kan stenocephalides ya dok, pada kucing. Stenocephalides felis pada kucing. Nah, itu ada ciri khasnya nggak sih dok? Kalau tadi kan skabies itu kan ada kerak-kerak, terus ada membuat terowongan. Nah, kalau pada pinjal ini ada yang khas nggak sih dok? Untuk si kucingnya itu dok? Gejala di kucingnya gitu ya, mungkin ya maksudnya ya, yang ada tipikalnya bagaimana gitu. Kalau pinjal ini memang berbeda dengan timbulnya kerak akibat tungau tadi ya. Kalau pinjal ini cenderung mayoritas ya, itu sama dengan kutu pada umumnya. Ya. Gejalanya ya maksudnya ya, itu timbulnya reaksi hipersensitivitas ya berupa alergi, sehingga kalau kita lihat di kucingnya itu banyak atau sering kali menggaruk-garuk. Ya, jadi sering garuk bagian ya tubuhnya yang ada pinjalnya tadi, karena si kucingnya sendiri tadi ngerasa nggak nyaman gitu loh ya. Pinjal ini bahayanya semua pinjal ya, semua jenisnya itu menghisap darah. Nah, jadi selain menyebabkan iritasi juga ada kemungkinan anemia si hewan yang kita pelihara tadi. Nah, ini sehingga kalau kita lihat kok biasanya misalkan jam siang begini cenderung anteng tidur gitu ya si kucingnya. Tapi ini terlihat gelisah, terus kemudian sering-sering menggaruk. Ya, terus mungkin kita lihat bagian ini ya, penampakan secara umum atau bagian mukosanya itu kok cenderung lebih pucat ya, karena darahnya kan dihisap terus nih sama si pinjalnya itu. Nah, begitu ngeceknya bisa sebenarnya dengan kondisi di rumah tadi ya, langsung dicek ya, langsung disisir aja ya, disibakkan gitu bagian rambutnya, itu akan terlihat kalau banyak yang disebut pinjal tadi kan loncat gitu ya, berarti kita sudah mengarah ke positif adanya ektoparasit. Ya, tinggal pendekatan terapinya yang harus dikonsultasikan dengan dokter hewan tadi. Itu ya. Jadi memang bikin ndak nyaman ya. Gatel terus, kemudian kadang sampai ya sakit juga, wong darahnya dihisap terus ya. Nah, dok, ini kan tadi bikin bisa menyebabkan anemia ya dok. Nah, kalau untuk kepentingan di dunia veteriner sendiri itu seperti apa ya dok yang stenocephalides ini dok? Pinjalnya tadi, oke ya, pinjal genus stenocephalides ini yang pertama tadi ya, dia problemnya itu menghisap darah. Artinya kalau makin banyak darah yang hilang, kucingnya ya makin sakit ya. Bahkan tidak hanya kucing ya, di anjing juga ada. Terus kalau kita bicara importance-nya ya di bidang veteriner, itu ternyata pinjal ini juga merupakan pembawa ya, atau istilahnya vektor
yang potensial dari cacing, ya cacing parasit maksudnya ya. Jadi salah satunya dia ada yang dibawa namanya cacing pita ya dari spesies Dipilidium caninum, itu juga menyerang anjing kucing. Dia dibawa nih oleh si pinjal tadi. Artinya stadium infektifnya itu hidup di dalam tubuh pinjal. Lah bagaimana bisa masuk ketika pinjalnya tadi dimakan oleh kucing? Loh kok bisa kucing makan pinjal kan gitu kan? Kita kan bertanya-tanya loh, ngapain kucing makan pinjal? Wong makan daging masih enak kan gitu. Nah, kita harus tahu bahwasanya ketika ada kondisi investasi pinjal ya di seluruh tubuhnya tadi itu kan gatel ya. Gatel ini cenderung garuk. Tapi ingat, kebiasaannya kucing itu kan juga dia bisa self grooming ya dengan cara menjilat-jilat bagian ya seluruh tubuhnya yang pokoknya yang bisa dijilat itu. Lah ketika menjilat ini ada kemungkinan si pinjal yang ada pada bagian dalam rambut tadi ya ikut tertelan gitu loh ya, tertelan. Nah, kalau tertelan itu bahayanya bisa double ya, bisa ada kemungkinan cacing pitanya tadi ikut masuk gitu loh. Jadi malah dua sekarang, ada ektoparasit, ada endoparasit. Nah, ini yang mesti disadari ya, terutama kalau kita sebagai dokter hewan gitu ya, kalau mendiagnosa ada cacing pita pada kucing ya, itu pasti berhubungan ya atau linear dengan ada atau banyak tidaknya ektoparasit pinjal tadi. Nah, begitu jadi ceritanya. Berarti antara antara cacing dengan si pinjal ini berarti tetap berhubungan gitu ya, Dok? Masih jadi satu kesatuan gitu bisa, ya, Dok? Iya, bisa menularkan stadium infektifnya. Nah, Dok, tadi kan treatment untuk yang skabies sama yang noto address ya, Dok ya, kan sudah. Nah, kalau yang Aza tadi, Dok, ini pinjal yang katanya tadi lompat-lompat gitu, itu treatmentnya apakah sama atau tidak, Dok? Oh ya, jadi pendekatan treatmentnya itu sama sebetulnya. Kalau saya katakan sama, tapi karena tadi bedanya begini, karena tadi yang tungau itu cenderung hidup di bawah kulit, ya sehingga efektivitas obat itu akan sangat bagus jika diberikan langsung dengan injeksi di bawah kulit, ya dengan injeksi susuputan itu preparat antiparasitnya itu akan sangat efektif kalau tungau, ya cenderung ke arah sana nih. Nah tapi kalau kondisinya pinjal ini kan dia kan enggak masuk ke dalam kulit kan, enggak ngerong ya, cuman di sebatas luar permukaan tubuh tadi. Nah, berarti pendekatan treatmentnya ini lebih mengarah yang grooming treatment tadi ya. Jadi bisa kita mandikan dengan sampo khusus gitu ya, dan berkala karena biasanya dengan satu kali dimandikan itu masih beberapa stadium dewasanya memang sudah keracunan ya, sudah mati, tapi telur-telurnya ini kan suatu saat kan akan menetas lagi ya. Makanya perlu dilakukan repeat atau pengulangan dari treatment tadi secara berkala. Sampai kapan ya? Sampai tuntas, sampai bersih kan gitu kan. Tapi kalau memang terlalu parah banget gitu ya, terlalu banyak sekali pinjal yang ada di tubuhnya si hewan kucing itu, bisa saja kita lakukan kombinasi ya. Jadi setelah pasca dimandikan gitu ya, sudah kering, sudah adaptasi, sudah kondisinya kucingnya juga tidak stres, sudah nyaman, begitu baru kita combine dengan injeksi. Ini juga efektivitasnya juga baik ya. Jadi bisa dengan cepat menanggulangi adanya ektoparasit tadi. Begitu. Oke, baik Dok. Berarti intinya sama, untuk penanganannya ini berdasarkan sama tingkat keparahannya ya Dok ya?
Betul, kita lihat dulu. Sip. Menarik yang tinjal-tinjal ini, karena dia juga bisa membawa penyakit yang lain yang lebih serius, juga sebagai faktor juga karena dia hisap darah gitu ya, Dok. Nah, ya, kita kembali ke pertanyaan teman-teman Parasitina di rumah, Dok, yang kemarin kita sempat share di Instagram. Ada yang nanya, yang di telinga, kutu yang di telinga itu, earmuffs yang di telinga itu kemungkinan saya lihat di Google itu ada yang namanya autodeck test. Nah, bedanya autodeck sama scabies ini apa ya, Dok? Atau ada spesifikasi lain yang bisa kita ketahui sebagai pet owner dulu kalau misalnya ini yang autodeck test, ini yang scabies, sebelum kita ke dokter hewan. Gimana, Dok? Iya. Jadi oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi mungkin kita sebelum ke bedanya, saya akan memberitahu samanya dulu ya, persamaannya dulu. Antara tungau yang ada di telinga dengan yang kerak-kerak di kulit bagian luar tadi, itu persamaannya adalah yang pertama, tungaunya ini sama-sama mikroskopik. Ya, artinya enggak kasat mata nih. Terus yang kedua, ini persamaannya lagi ya, dia masih masuk golongan yang burrowing mite, artinya tetap ngerong, ya, tetap merusak jaringan kulit dari hewan tersebut. Cuman dia milih-milih nih ya, milih tempat yang disukai itu ternyata pada bagian telinga, bagian dalam. Ya, jadi enggak, kalau kerak tadi kan di luar sini ya, yang minim rambut itu. Nah ini di rongga telinga yang bagian dalam, ya, yang biasanya produksi kotoran itu makin dalam ya makin parah kondisinya. Sehingga kalau owner ini ya mengantisipasi gitu ya, mengantisipasi adanya earmite ini, itu yang pertama adalah produksi dari earwax-nya tadi atau kotoran di telinga. Ya. Kalau kita pelihara kan tahu kan pasti kalau habis bersihkan terus hari ini gitu ya, terus besoknya kok tiba-tiba udah kotor lagi nih ya bagian telinganya. Atau mungkin enggak besoknya ya, hitungan jam gitu kok keluar kotoran lagi, padahal baru saja saya mandikan gitu ya. Saya mandikan, saya bersihkan dengan detail, kok muncul kotoran lagi. Lah, kotorannya ini juga cenderungnya ini ya, cenderung seperti kalau kalian lihat ini ya, diibaratkan itu mungkin yang paling gampang itu ini ya, kopi-kopi bubuk itu loh ya. Oh. Agak kehitaman, hitam kecoklatan gitu ya. Tapi mengarah ke kondisi yang kering, ya kering. Jadi ya semacam kopi bubuk jatuh gitu dari rongga telinga gitu, dari lubang telinganya itu. Nah itu yang bisa diidentifikasi pertama. Itu kita curiga earmite. Lah kalau ada kasus kedua itu kotorannya tetap keluar, produksi terus, jatuh ya, coklat kehitaman tadi, tapi tidak kering, basah. Nah, ini kita harus lebih waspada lagi, lebih aware lagi. Kenapa? Karena kalau sudah kondisinya basah, ya ada semacam cairan gitu ya, agak lembek gitu, ini pasti sudah disertai infeksi sekunder dari bakteri. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Lah kan jaringannya tadi kan rusak, digerogoti kan telinganya bagian dalam ini. Kan berarti ada luka terbuka. Nah, bakteri dengan sangat gampang sekali masuk ke luka tersebut. Iya, gitu. Jadi malah nambah lagi masalahnya, ada infeksi primernya udah tungaunya masuk, sekundernya ketambahan sama si bakteri gitu. Oke. Sip. Jadi untuk teman-teman tadi yang nanya, mungkin udah jelas ya ciri khasnya dulu sebelum kita ke dokter hewan. Oh, mungkin ini kucing saya kena ini, mungkin kucing saya kena ini. Dan yang lebih pastinya adalah yang harus kita lakukan adalah ke dokter hewan untuk mendapatkan treatment dan diagnosa yang tepat. Oke. Betul sekali. Nah, ini next, mungkin ada pertanyaan lain? Yang lain ya, Dok. Ini ada anak kemungkinan anak FKH juga bertanya di IG, kerja ivermectin itu sebenarnya kayak gimana sih, Dok, ke tungau-tungau ini kok bisa langsung bisa mati, padahal kan dia di bawah kulit juga gitu, Dok.
Itu bagaimana? Mungkin jelaskan. Oh gitu. Ya, kalau preparat ivermectin itu memang bentukannya kan injectable ya. Jadi injeksi kita berikan lewat suntik ya, suntik. Yang boleh nyuntik tentunya dokter hewan kan gitu kan, bukan pet owner. Nah, kenapa kok bisa efektif gitu ya membunuh parasit ini? Secara ini ya, kalau saya jelaskan detail nanti jadinya kuliah farmakologi gitu ya. Tapi coba ini saya sederhanakan gitu ya. Jadi cara kerjanya si preparat ivermectin atau obat ivermectin itu ada hubungan dengan koneksi dari sel-sel saraf parasitnya. Ya, jadi bukan sel saraf kucingnya loh ya, tapi parasitnya. Nah, begitu ivermectin masuk, ya dia kan masuk di bawah kulit nih. Sedangkan si tungaunya itu juga makan jaringan kulit. Nah, berarti kan ketika obat masuk, si tungaunya, parasitnya ini makan jaringan yang mengandung obat. Nah, kan gitu kan gampangannya, mengandung epitel kulit yang sudah ada ivermectinnya. Nah, berarti secara langsung ivermectin masuk ke dalam tubuhnya tungau ya atau ektoparasit tadi. Ketika masuk, nah ini baru preparat ivermectin bekerja dengan cepat, yaitu dengan cara ya mengganggu impuls dari sel-sel saraf parasitnya. Ya, jadi kalau biasanya itu parasitnya bisa mengontrol tubuhnya gitu ya. Kalau sudah diblokir sama racunnya obat tadi, itu dia tidak akan bisa mengontrol tubuhnya lagi karena kan langsung ke target sarafnya nih ya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi paralisa. Ya, terjadi kelumpuhan. Nah, kalau yang paralisa bagian organ yang vital kan juga mati, sama dengan manusia juga kan. Paralisa di organ yang vital untuk sirkulasi, untuk respirasi ya pasti mati juga. Nah, di sini kerja efektif dari obat ivermectin tadi karena langsung menuju sel saraf dari parasitnya itu sendiri. Cuman masalahnya begini, ada problem ketika parasitnya nggak punya saraf. Ya, loh kok bisa parasitnya nggak punya saraf? Bisa kalau parasitnya masih jadi telur. Nah kan di bawah kulit tadi ada telurnya, ya ada telurnya si Sarcoptes, Notoedres dan kawan-kawannya tadi. Nah, ketika ivermectin masuk, berarti logikanya gimana? Ya yang mati yang bukan telur. Lah telurnya ini terus gimana? Telurnya suatu saat pasti menetas, pasti jadi stadium muda lagi sampai dewasa, sampai dia reproduksi lagi. Nah, makanya ya ini tidak cukup dengan satu kali pemberian. Ya, wajib dilakukan booster atau pengulangan injeksi. Ya, ini jangka waktunya mengikuti siklus netesnya telur tadi ya, menetasnya telur kita asumsikan itu 10 sampai 14 hari. Nah, disinilah obat antiparasit ini harus diberikan kembali. Kalau nggak diberikan gimana? Ya suatu saat pasti kambuh lagi ketika telurnya tadi netas ya, parasitnya sudah jadi dewasa terus bereproduksi lagi ya kambuh lagi. Ini yang kadang owner itu kan sudah kita kasih tahu gitu ya bahwa harus diulang di tanggal ini gitu. Tapi ternyata ngilang, nggak balik lagi gitu lah. Suatu saat kambuh baru balik ya dengan ya kalau masih terima enggak apa-apa, tapi kalau kadang dengan protes gitu kan kita kan juga repot, padahal kita sudah mengingatkan gitu loh. Nah itu. Jadi ada hubungan dengan onset atau cara kerja obat. Terus yang kedua ada hubungan dengan siklus hidup. Nah ini yang perlu dipahami kalau kita nanti sebagai dokter hewan atau mungkin seperti para mahasiswa juga perlu paham ini ya konsep dari terapinya ini. Nah, Dok, tadi kan sudah menyebutkan tentang cara kerja, terus apa namanya, tentang
penyakit yang bisa disebabkan sama ektoparasit ya dok, itu kan lumayan berbahaya nih untuk para owner anabul-anabul ini. Nah, untuk pencegahannya gimana dok? Misal ada yang baru mau adopsi kucing. Nah, untuk pencegahannya supaya nggak kena ektoparasit itu seperti apa ya dok? Ya, jadi pencegahan ya. Kalau kita bilang pencegahan ke para anabul tadi ya, namanya kok anabul ya, kayak anabul kan anak berbulu gitu ya. Anak berambut. Padahal kan berambut. Nah, Anabut. Orang iya, kalau anak berbulu ya burung, unggas, ayam itu ya berbulu. Itu perlu kita luruskan itu ya. Nanti kita nanti saya coba revisi ke owner-owner yang ada di komunitas gitu ya. Anabut dong. Kucing ini lah ya, mestinya kan berambut ya. Oke, kita ke pencegahan tadi. Itu yang pertama ya, yang paling gampang itu pastikan bahwasanya lingkungan tempat kita memelihara itu benar-benar bersih. Karena kadang begini, permasalahannya owner ini kemampuan finansial ya maupun care-nya terhadap hewan tersebut itu beda-beda. Jadi ada yang memang sudah menyediakan tempat yang luas gitu ya, terus mungkin sering rutin dibersihkan segala macam. Ada yang tempatnya apa adanya nih, ditaruh kandang yang sempit gitu ya, yang luasnya kurang, terus kemudian kayak tempat makan, minum dan sebagainya itu juga jarang dicuci, ya toh, artinya kan kotoran numpuk semua nih di situ. Nah tadi kan saya sudah bilang bahwasanya ada ektoparasit tungau itu memang awalnya ini dari lingkungan yang nempel ke hostnya atau induk semangnya. Lah kalau suatu saat terjadi seperti itu, lingkungan yang kotor ini pasti sangat mendukung dengan terjadinya penularan ini. Terus yang kedua ya, perhatikan tempat di mana hewan kucing kita itu yang kita pelihara itu mainnya kemana aja. Ya karena begini, kalau si kucing-kucing tadi cenderung di lingkungan yang tanah gitu ya. Memang kucingnya indoor ya, kayak jenis-jenis kucing rumahan Persian ya kan, dan kawan-kawannya itu kan memang peliharanya cenderung di dalam rumah. Tapi kan kadang ada owner yang tipikalnya free roam gitu ya, ngelepas kucingnya gitu. Ternyata memang maksudnya baik, biar nggak terlalu stres di dalam kandang. Tapi ternyata ketika dilepas, kucingnya mainnya di taman mungkin ya, taman rumahnya gitu, nggak sampai ke jalan sih, tapi di rumahnya ada taman. Nah, tapi tamannya ini kan juga di situ banyak rumput, ya terus ada tanah. Kalau habis kena hujan itu juga pada lembab semua kan gitu kan. Lah di sini tuh disukai nih lingkungan sama parasit, sehingga kalau habis main-main dari lingkungan yang banyak tanah-tanah becek tadi, itu resiko tertularnya itu akan semakin tinggi atau meningkat. Nah, sehingga untuk para owner mungkin bisa bisa dibatasi gitu ya, bahwasanya kalau lingkungannya memang nggak baik untuk tempat bermain ataupun makan atau minum ya sudah kita stop dan kita bersihkan. Jangan sampai si kucing tadi kontak dengan lingkungan yang memungkinkan adanya ektoparasit hidup di sana. Ya, itu paling gampang. Jadi ya sering-sering bersihan lah intinya. Oke, Dok. Udah jelas pencegahan dari saran-saran pencegahan dari Dr. Adit. Dan udah nggak kerasa kita udah puluhan menit, Dok. Udah mau sejam kayaknya kita diskusi. Oh, iya ya. Tidak terasa. Udah mau sejam. Jadi tidak terasa dengan menariknya topik yang kita angkat hari ini. Nah, untuk teman-teman semuanya sudah jelas kalau misalnya ektoparasit itu banyak jenisnya. Ada yang kutu, pinjal, caplak, tungau, dan yang paling
menarik adalah semua gejalanya itu hampir sama. Nah, yang paling penting adalah untuk memastikan itu memang perlu diagnosa yang lebih tepat, memang perlu pemeriksaan yang lebih tepat kepada dokter hewan. Jadi jangan takut ke dokter hewan, jangan suka sok tahu sendiri, searching apalagi di Twitter atau Facebook itu banyak banget kaum yang sok toy ini apa langsung dikasih obat padahal dia bukan dokter hewan. Jadi harus diantisipasi hal-hal begini. Semoga dengan podcast yang singkat, yang cukup panjang sebenarnya bukan singkat, yang cukup panjang ini bisa memberikan pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adit. Iya, sama-sama. Ya. Ketemu lagi di... See you on the next podcast. Iya, podcast berikutnya.